Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial. Sebagai republik, rakyat Indonesia memegang kedaulatan tertinggi. Kekuasaan negara dijalankan berdasarkan UUD 1945. Sistem politik Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam membangun demokrasi. Pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka secara langsung. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidak selalu mulus. Berbagai tantangan dan dinamika politik mewarnai perjalanan bangsa ini. Korupsi, politik dinasti, dan kesenjangan sosial menjadi beberapa isu yang perlu terus diperbaiki. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia terus berbenah diri. Berbagai upaya reformasi terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Lembaga eksekutif di Indonesia dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan kabinet dalam menjalankan tugasnya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR bertugas menyusun dan mengesahkan undang-undang, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KW. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk perkara hukum umum. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menangani sengketa hasil pemilu. KW bertugas mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Proses demokrasi di Indonesia dijalankan melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Sistem politik Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan. Politik dinasti, di mana kekuasaan politik terpusat pada keluarga atau kelompok tertentu, juga menghambat regenerasi kepemimpinan dan keadilan sosial. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Kesenjangan ini dapat memicu konflik horizontal dan menghambat pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah politik identitas yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan tersebut, dinamika politik di Indonesia terus berkembang. Reformasi hukum dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi terus dilakukan. Peran media massa dan masyarakat sipil semakin penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan rakyatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan proses demokrasi sangat penting. Pendidikan politik yang baik dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu terus ditingkatkan. Penguatan lembaga-lembaga negara dan penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci penting dalam membangun demokrasi yang kuat. Pemberantasan korupsi harus terus digalakkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara demokrasi yang maju dan sejahtera. Dengan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan cita-cita bangsa.